oleh Ibu Joyce Simanungkalit dari Palembang. Kemudian suatu kesaksian yang indah akan disampaikan oleh Bapak Besman Ginting dari Amerika. Setelah itu kita mendengarkan lagu pujian untuk Tuhan disampaikan oleh keluarga Pendeta S. Boling dari Lampung, Distrik Kedaton 7. Dan renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Dickson Simanungkalit, Direktur Penerbitan dan Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Doa syafaat pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Tri Nugroho, Bendahara Daerah Kalimantan Timur, juga bersama dengan Ibu Laste Wijaya dari Palembang, Shepherdess Internasional DSKS. Dan doa tutup akan dipimpin oleh pembicara kita, Pendeta Desi Manungkalit. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa, dipimpin oleh Ibu Joyce Simanungkalit. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kasih Maha Murah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Untuk segala kasih sayang dan berkat Tuhan bagi masing-masing kami. Sampai saat ini, malam hari ini kembali kami boleh bertatapan muka walaupun hanya melalui media sosial. Semua itu berkat kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami akan memulai acara kami Bapa di dalam 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh partisipan yang sudah ditunjuk, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Terlebih Tuhan, kami memohon sinyal yang baik sehingga kami boleh mendengar dan mengikuti setiap acara demi acara berjalan dengan baik, dan kami boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa, salah dan pelanggaran kami. Doa ini hanya kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Joyce. Kita akan mendengarkan suatu kesaksian dari saudara kita nun jauh di sana, Bapak Besman Ginting. Hari ini masih subuh di sana, sekitar jam 5 subuh. Kami persilahkan Bapak Ginting. Baik, selamat malam untuk saudara-saudara, khususnya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kedengaran suara saya. Terima kasih ke Pak Pendeta Harrison Manik yang telah mengundang saya untuk memberikan kesaksian. Kalau saya lihat sekilas di sini, hanya beliau yang saya kenal sama ada di sini yang pernah jadi pimpinan saya, Pak Smith Tombeng. Itu yang sekarang berada di Arab. Ada Bos David Panjaitan juga. Oh ya, itu mungkin yang saya kenal ya. Dan yang lainnya saya ucapkan salam kenal dan senang bertatap muka dengan saudara-saudara semuanya. Jadi saya mau berbagi kesaksian tentang yang kami alami mungkin 17 hari ke belakang lah ya. Sebelum puji Tuhan di rumah kami tidak ada, di apartemen kami tinggal tidak ada televisi. Puji Tuhan. Jadi informasi-informasi tentang berita-berita COVID itu memang kami tidak terlalu banyak tahu ya. Tidak banyak terlalu tahu. Tapi kadang-kadang ada teman cerita, itulah yang membuat kami tahu. Kadang-kadang dari handphone juga kami tahu. Tapi memang bagi kami, karena kami juga bekerja di kesehatan, jadi takut sih dibilang enggak, tapi di dalam hati kita ya kita tetap harus hadapi gitu. Walaupun nanti kita kena, ya kita harus hadapi karena kita beresiko tinggi. Kalau memang tidak kena ya puji Tuhan. Kenapa kita tidak takut? Karena ada satu ayat yang bagi kami yang bisa menguatkan kami, karena kita khususnya berada di perantauannya. Di dalam mungkin hostnya bisa tampilkan di dalam Yesaya 41 ayat 10.
Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memegang kemenangan." Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Sebenarnya menurut kita ya, kita tidak perlu khawatir tentang apapun yang ada di dunia ini, karena Tuhanlah yang akan memegang tangan kita. Ini bukan janji dari seperti yang kita lihat anggota-anggota atau calon-calon pemimpin yang akan banyak berjanji-janji, tapi akhirnya banyak juga yang tidak ditepati. Tapi ini adalah janji Tuhan kita yang pasti akan digenapi. Itu adalah salah satu yang menguatkan kita untuk apapun yang akan terjadi di dunia ini, kita akan hadapi karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Tanggal 26, istri saya sudah mulai tidak enak badan. Dan saya juga merasa demam-demam. Kita cek suhu badan kita tinggi, karena itu hari Jumat, dan kita tidak bekerja hari Jumat dan Sabtu. Kita istirahat, kemudian tanggal 27-nya, hari Sabat, kita merasakan masih demam dan makin bertambah sedikit nyeri, terutama untuk menelan. Tadinya hanya demam dan batuk ringan, tanggal hari Sabatnya sudah mulai sakit menelan. Oke. Kemudian kita telepon urgent care, kita kasih tahu keluhan kita. Tapi sebelumnya, hari Kamis itu juga istri saya menerima telepon dari public health bahwa pasien yang mereka kirim ke rumah sakit sudah meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID. Istri saya sedikit kaget sih waktu itu, tapi pas hari Jumatnya dia tidak cerita. Kemudian hari Sabat dia cerita, pasien kemarin aku meninggal, jangan-jangan saya sudah terekspos nih. Gitu. Kemudian kita telepon urgent care bilang, oke, kalian datang ke parkiran, nanti kita periksa. Setelah nyampe di parkiran, dokter dan perawat datang, kita diperiksa. Yang pertama mereka periksa adalah apakah kita flu biasa. Jadi mereka tes untuk flu influenza. 15 kemudian hasilnya keluar, ternyata kita dinyatakan negatif untuk flu. Kemudian kita sepakat, oke, kita cek COVID-19 karena istri saya sudah terekspos dengan pasien yang positif. Kemudian kita kembali ke rumah dan kita berdiskusi bahwa apapun nanti hasilnya, kita akan kuat dan kita pasti yakin Tuhan akan menolong kita dan kita akan sembuh. Sampai di rumah, kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, baik hasilnya positif maupun negatif, kita hanya berserah sama Tuhan saja. Kemudian karena hari Sabat kita kembali istirahat. Hari Minggu, perasaan kami masih sama. Saya masih demam, istri saya masih batuk, dan kami sama-sama sakit menelan. Kita tetap seperti biasa ya, kita juga belum kasih tahu ke siapa-siapa bahwa kita sakit, hanya kita karena hari Minggu, karena kita dan sebelum pulang dokter sampaikan bahwa kalian untuk stay di rumah selama 7 hari. Jangan kemana-mana, sebelum ada hasilnya, stay di rumah selama 7 hari. Kemudian Minggu siang, kita ditelepon sama dokter. Minggu siang sekitar jam 2, dia telepon dan dikatakan bahwa kami positif untuk COVID-19. Sedikit kaget, tapi karena perasaan kita juga nggak terlalu bagaimana, kita langsung berdoa, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memberikan kekuatan kepada kami, dan kami pasti akan sembuh. Setelah itu kita diskusi, bagaimana nih, kita kasih tahu orang tua atau enggak? Gitu kan. Kita khawatir kalau orang tua di Indonesia tahu, dia akan lebih khawatir. Tahu-taunya nanti mereka yang sakit gitu kan. Kita diskusi sama abang yang ada di Indonesia, mereka mungkin lebih mengerti lah. Kemudian dia bilang, tolong kasih tahu aja sama orang tua karena doa orang tua itu mungkin lebih baik. Oke. Akhirnya kita putuskan, kita sore itu juga kita telepon orang tua. Mertua saya yang ada di Bandung sedikit kaget dan
langsung mengeluarkan air mata. Ya kita tahu seorang ibu bagaimana sayang sama anak, dia menangis, tapi kita bilang kita akan baik-baik saja dan kita pasti akan sembuh. Oke, akhirnya kita kasih tahu keluarga, kemudian kita telepon pendeta Mama Alfonso Tarigan, kebetulan dia gembala jemaat kami di sini. Kita telepon, kita kasih tahu, saat itu juga kita berdoa. Oke, jadi kemudian kita telepon teman-teman kita yang seminggu terakhir kita komunikasi. Jadi kita nyatakan bahwa kita positif, jadi supaya mereka kalau ada gejala, tolong dicek juga. Kita nggak tahu kapan kita terekspos, tapi 1 minggu terakhir kita hubungin, karena kita juga nggak terlalu mulai rame di lockdown. Jadi kita memang juga sudah nggak terlalu banyak komunikasi, mungkin hanya 2 atau 3 orang aja yang ada ketemu dalam 1 minggu terakhir. Singkat cerita, besoknya kita jalani seperti biasa. Orang tua menyampaikan, oh kalian harus minum air jahe, minum kunyit, dan serai, dan kulit manis. Setiap hari kita lakukan, pagi sama sore. Kemudian kita kebetulan, karena istri saya perawat juga, ada tambahan suplemen, vitamin C, dan vitamin E. Memang kita konsumsi. Hari Senin, demamnya sudah tidak ada, batuk istri saya juga sudah mulai ringan, tapi rasa nelan, sakit menelannya semakin terasa juga untuk hari Senin. Tapi hari Selasa, Rabu, Kamis kita lewatin semua, sampai hari Jumat itu sudah tidak ada lagi. Jadi udah tidak ada batuk, tidak ada sakit nelan, udah kembali seperti biasa. Tapi memang beberapa hari saat itu, setiap kali kita, mungkin karena kita banyak minum, konsumsi bingung, malam-malam hari itu, begitu kita bangun, kita langsung bersyukur. Misalnya saya bangun, saya bersyukur sama Tuhan, saya masih hidup. Istri saya juga demikian, tapi nggak dikasih tahu kalau malam-malam itu kita berdoa masing-masing. Kalau kita bangun untuk ke restroom, kita masih hidup. Pagi-pagi kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan karena kita masih hidup, karena kita masih, ya walaupun masih dingin, kita masih bisa menikmati. Jadi setiap hari kita lewatin bersama-sama, berdoa sungguh-sungguh. Ada rasa khawatir, tapi karena tidak ada keluhan, kita pun semakin kuat dan kita makin banyak membaca, khususnya baca firman Tuhan, komunikasi dengan saudara-saudara. Pendeta juga setiap mungkin 3 hari sekali nelpon, menanyakan kabar. Dokter juga 5 hari sekali komunikasi dengan dokter. Bagaimana keadaan, tindak lanjutnya, selalu komunikasi. Jadi kita merasa kuat ya, merasa tidak sendirian walaupun kita berjauhan. Orang tua juga mungkin setiap hari, mertua saya mungkin 2-3 kali sehari telepon, kita berdoa bersama-sama. Tanggal 11 kita ditelepon lagi sama dokter, ditanyakan lagi bagaimana keadaannya. Kita bilang sudah seminggu tidak ada keluhan, sehingga dia menyatakan bahwa kalian boleh ambil ke urgent care untuk mengambil surat bahwa kalian sudah bisa dirilis dan bisa kembali bekerja, karena sudah seminggu tidak ada keluhan. Jadi ini mungkin sedikit ada perbedaan dengan Indonesia. Orang Indonesia kadang-kadang nanya, kalian sudah dites negatif belum? Kita bilang enggak. Jadi berdasarkan CDC di sini, atau Center of Disease Control and Prevention, bahwa kita dinyatakan disembuh kalau 72 jam tidak ada keluhan tanpa obat. Jadi kita tidak ada demam lagi, tidak ada batuk, tidak ada gangguan pernapasan. Itu kita dinyatakan di sini sembuh tanpa obat. Jadi sesudah komunikasi sama dokter, kalian boleh dirilis, artinya boleh kita bekerja kembali seperti biasa dan boleh keluar rumah, tapi tetap ikutin aturan pemerintah. Jadi kita tetap pakai masker, kalau keluar pakai masker, kemudian jaga jarak dengan orang lain dan sering mencuci tangan. Jadi setiap kami keluar, kalau istri saya sekarang kerjanya sudah menjadi 12 jam karena rekan-rekan kerjanya juga banyak yang sakit. Jadi yang biasanya dia kerja 8 jam sekarang menjadi 12 jam. Sebelum dia pulang ke rumah juga dia disiapin
di luar di parkiran mereka disiapin tempat mandi. Jadi istri saya begitu pulang ke rumah, sebelum pulang ke rumah dia sudah mengganti baju dan mandi di tempat kerja. Jadi itulah pengalaman kami selama ini sudah mungkin hari ke-20 ya, sudah hari ke-20. Jadi sudah istri saya juga dan saya udah 4 hari ini bekerja. Puji Tuhan kami tidak ada mengalami keluhan dan tidak ada mengalami gangguan. Itulah yang kami alami, dan saya mau bagikan satu ayat lagi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mungkin ini ayat kesukaan karena pendek dan maknanya cukup berarti bagi saya. Dikatakan bahwa tetaplah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalaupun kita kena COVID, kita harus bersukacita dan tetap berdoa. Kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi bagaimanapun keadaan kita, ya kita harus bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Allah kita kepada kita. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudara semua, khususnya yang ada di Indonesia, dapat terhindar dari penyakit ini dengan mengikuti aturan-aturan yang diaturkan oleh pemerintah, dan kita sepenuhnya serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian yang menguatkan kita semua. Terima kasih sekali lagi, Pak Ginting. Salam kami untuk Ibu Ginting, dan doa kami semoga tetap sehat, tetap kuat dalam menjalankan aktivitas. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan mendengarkan lagu pujian untuk Tuhan, untuk mengangkat hati kita, yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Boling. Kami persilahkan. Selamat malam, saudara-saudara semua. Selamat malam. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Tanpa Yesus, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Yesus, saya pasti gagal. Tanpa Yesus, saya akan hanyut seperti kapal tanpa layar. Tanpa Yesus, saya akan mati. Tanpa Yesus, saya akan diperbudak. Tetapi dengan Yesus, terima kasih Tuhan, aku diselamatkan. Without Him. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? You can turn Him away, oh Jesus, my Jesus. Without Him, how lost I would be. Without Him, I could do nothing. Without Him, I surely fail. Without Him, I would be drifting like a ship without a sail. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? You can turn Him away, oh Jesus, my Jesus. Without Him,
without Him, I'd be enslaved. Oh, without Him, life would be hopeless. But with Jesus, thanks God, I'm saved. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? You can turn Him away, oh Jesus, my Jesus. Without Him, how lost I would be. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? You can turn Him away, oh Jesus, my Jesus. Without Him, how lost I would be. Without Him, how lost I would be. Amin. Terima kasih, Pastor. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Bowling, lagu yang sangat menguatkan, yang selalu mengajarkan kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta D. Simanungkalit. Kami berikan waktu untuk Pendeta Simanungkalit. Baik, suara saya terdengar? Amin, thank you. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom, Pendeta. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan lewat amang guru saya atau bere saya, Pendeta Bastian Purba. Gembalanya itu Arina, yang hebat itu. Saya juga tadi suruh ambil jas ini, karena saya nggak mau kalah dengan pendeta dari Tuba yang berdua saja pun dia pakai jas. Jadi saya juga harus pakai jas, apalagi menyampaikan firman Tuhan. Ya. Dan ini adalah kebaktian Rabu malam. Ya. Saya juga tadinya mau cat rambut saya lagi, supaya agak gagah, tapi saya pikir ngapain kita harus malu, saya pikir ya. Ya, Pendeta Roy aja kemarin saya lihat dia berani dengan rambutnya yang putih, jadi ya, biarlah mahkota ini yang diberikan Tuhan tetap kita bangga. Terima kasih untuk Hela dan guru saya yang sudah menyampaikan lagu bahwa memang tanpa Yesus kita tidak akan bisa apa-apa. Dan pastinya adalah Yesus yang dari Nazaret, bukan Yesus Barabas. Baik, malam ini saya coba share untuk materi saya supaya kita boleh juga mengikuti dan boleh menguatkan kita semua untuk materi yang saya mau sampaikan. Ya, nanti kalau sudah terlihat kita akan berdoa. Oke. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya slide-nya ya, Pak? Oke, thank you. Sudah. Baik, mari kita berdoa. Bapa Semawi dalam surga, sumber segala hikmat dan akal budi, biarlah hadirat-Mu menyertai kami melalui Allah Roh Kudus, supaya ketika kami belajar bersama, hamba juga akan dikuatkan dan teristimewa anak-anak Tuhan, para pemirsa yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia-Mu yang mengampuni dan melayakkan hamba untuk mendapatkan tuntunan terhadap lidah, mulut, dan bibir hamba.
oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih juga untuk kesaksian yang sudah disampaikan tadi oleh saudara kita yang jauh, saudara Besman Ginting. Luar biasa, sebuah mukjizat yang dialami keluarga, dan biarlah juga akan dialami oleh para anak-anak Tuhan juga yang terpapar, karena ada beberapa yang kita doakan, baik yang di Indonesia, dan mungkin juga di berbagai belahan dunia lainnya, agar mereka juga boleh mendapatkan mukjizat. Nah, Bapak Ibu, saya buat judulnya hanya subtemanya, yang ternyata harusnya judulnya juga adalah berseru di dalam kesesakan, dan subtemanya adalah Tuhan itu setia. Dan saya lebih senang untuk ini, karena kita akan belajar dari sebuah keluarga maupun secara pribadi akan hamba Tuhan yang kita akan lihat dan saksikan pengalaman hidup mereka yang juga mengalami hal yang sama, walaupun bukan seperti wabah COVID ini, tapi mereka juga mengalami kesesakan baik secara fisik, secara mental, secara rohani, ya, dan bahkan juga secara sosial, ya. Nah, dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-8, berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan Panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Saya tidak akan kupas untuk seluruh perikop ini, tapi ini bisa kita baca di rumah kita masing-masing, pasal ini, dan selanjutnya, tentang sebuah reformasi yang dilakukan reformator muda, yaitu Raja Yosia. Dan ketika persembahan yang dikumpulkan kemudian diserahkan, lalu kemudian imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat Musa yang diberikan Allah yang sudah lama hilang ratusan tahun. Tapi poin yang ingin saya mau sampaikan adalah bahwa ketika peristiwa ini terjadi, yaitu ketika Taurat ini ditemukan, seorang hamba Tuhan anggota Advent bernama Pendeta Stefanovic, saya lupa dia ini adalah orang Uzbekistan atau Kazakhstan, saya lupa. Tapi dialah satu-satunya arkeolog yang dimiliki Advent yang membuat sebuah penemuan bahwa ketika ini terjadi, Daniel berusia saat itu 5 tahun. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Daniel menyaksikan reformasi yang dilakukan oleh rajanya, oleh hamba Tuhan Yosia. Ya. Daniel yang adalah keluarga bangsawan, ini kita bisa lihat di dalam ayatnya, Daniel 1 ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Ya. Oke, saya coba pindahin dulu. Yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Lalu kemudian ayat selanjutnya bahwa mereka diberi makan minum dari santapan raja. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi kita melihat pengalaman yang dialami mereka ketika Raja Nebukadnezar, ya, menghancurkan Ka'bah Salomo yang megah itu. Ya. Dan akhirnya mereka pun ikut ditawan karena mereka berasal dari keluarga bangsawan, dan mereka diangkut yang direncanakan oleh raja untuk menjadi pegawai-pegawai di kerajaannya. Ya. Nah,
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu peristiwa penghancuran itu, Daniel sudah remaja, berumur sekitar antara 15 sampai 17 tahun. Ya. Dan Daniel juga bergumul. Daniel juga mengalami kesesakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Padahal baru saja dilakukan sebuah reformasi. Dan yang paling berat dalam pikiran Daniel adalah bagaimana perkakas yang dimiliki dalam Ka'bah itu yang menyatakan eksistensi Allah Israel, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib itu, kenapa bisa dikalahkan oleh raja kafir ya, dari Babel? Ya. Mereka ditawan, dibawa. Saya tidak tahu persis apakah mereka sempat dinaikkan di unta atau mungkin jalan kaki. Ya. Jaraknya dari Yerusalem ke Babel, saya lihat di Google kurang lebih 1.150 km. Ya. Itu hampir sama dari Palembang ke Medan. Ya. Melewati padang gurun, panasnya ujubillah, haus barangkali, sambil berpikir dan bergumul, menyesakkan dada mereka, ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Wabah apa yang sedang terjadi ini? Banyak pertanyaan, banyak pemikiran ya yang terjadi dalam pikiran Daniel dan juga kawan-kawannya. Saudaraku, bila mana kita anggap mereka berjalan kaki karena tidak ada motor, tidak ada sepeda, tidak ada kendaraan pada zaman itu, ya syukur kalau naik kuda atau naik unta. Kalau jalan kaki, saya tidak tahu berapa bulan mereka harus berjalan ya, dari Yerusalem ya, menuju ke Babylon. Ya. Dia bingung. Allah yang adalah hakimku, Allah yang selama ini kami diajarkan Allah yang maha kuasa, kisah tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan sebagainya, mengalahkan tembok Jeriko dan sebagainya. Tetapi Daniel percaya bahwa Tuhan itu setia. Kemudian kita lihat mereka diberikan makan, tapi mereka menolak. Tetapi puji Tuhan, walaupun mereka makan hanya sayur-sayuran dan minum air putih, tapi ketika diuji, ketika UN dilakukan bagi mereka, ternyata mereka 10 kali lebih pintar dari semua peserta, calon-calon pemimpin-pemimpin di wilayah kerajaan yang dimiliki oleh Daniel. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hingga akhirnya sekalipun nama mereka diganti dan sebagainya, mereka tetap masuk kembali dalam masa kesesakan. Ya. Daniel rela mengorbankan segala fasilitas, walaupun dia sudah mendapatkan jabatan yang tinggi, ya, dia rela tinggalkan, ya, gajinya, pendapatannya, kursinya, ya, semua memilih untuk hidup bersama dengan Tuhan dan memilih untuk berada di lubang singa, kandang singa. Oleh karena ketaatannya kepada Tuhan yang dia yakinin bahwa Allah itu setia. Demikian juga dengan kawan-kawannya yang lain. Hananya, Misael dan Azaria yang Alkitab juga tuliskan. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Mereka juga memiliki tantangan dan ujian yang sama di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang jadi pertanyaan muncul adalah, apa dan bagaimana caranya orang tua mereka mendidik mereka? Ya, saya masih terus rindu dan penasaran untuk hal ini. Ya. Saya agak sedikit bertanya dan juga penasaran seperti yang saya katakan, bagaimana metode pendidikan anak yang dilakukan oleh orang tua, orang kaya, bangsawan, ya keturunan, ya keluarga raja barangkali, ya. Tapi mereka bisa mendidik Daniel dan juga Sadrak, Mesak, Abednego untuk
menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Ya, iman mereka meyakini bahwa Tuhan itu setia, sekalipun nyawa yang mereka pertaruhkan. Nah, inilah sebuah pertanyaan yang kiranya menjadi pertanyaan kita semua juga. Tapi saya temukan ketika kami membaca buku Amanat kepada Orang Muda setiap hari, bahwa salah satu yang saya temukan, yang saya dapati adalah rahasia orang tua Daniel adalah pada saat di perapian, katanya. Artinya pada saat mesbah pagi dan petang. Kalau sekarang ini kita katakan dalam mesbah pagi dan petang, renungan pagi dan renungan malam. Ini adalah sebuah quality time yang sangat-sangat luar biasa manfaat yang dilakukan oleh orang tua Daniel. Ya, mudah-mudahan kita bisa dibantu oleh para pemirsa, apa rahasia yang lain yang dilakukan oleh orang tua Daniel untuk mendidik mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini yang juga merupakan kerinduan saya pribadi dan keluarga untuk anak-anak saya. Ya, agar mereka juga boleh menjadi Daniel modern. Agar mereka berintegritas dan berprinsip dan yakin sepenuh bahwa Tuhan itu setia. Yang jadi masalah adalah pemahaman yang bagaimanakah bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk yakin sepenuh. Tidak hanya tahu tentang banyaknya nama-nama Tuhan, jabatannya, statusnya, sebutannya, yang Al-Quran hampir 100 nama yang bisa disebutkan. Tapi yang penting, bagaimana kita menanamkan fondasi kepada anak-anak kita dan kita juga para orang tua. Yakin sepenuh bahwa Tuhan kita itu setia dan bahkan maha setia. Saya mengajak untuk pemikiran kita untuk keluarga ini. Keluarga Dita di Surabaya. Suami, istri, dan keempat anaknya. Rela mati mengorbankan harta mereka untuk yakin, paham. Saya tidak tahu bagaimana cara pimpinan mereka atau kiai mereka untuk menanamkan ini kepada mereka, bahwa mereka akan segera masuk surga kalau kalian membunuh orang kafir. Saya juga tidak tahu apa rahasia yang ditanamkan pemimpin saksi Jehovah, sehingga mereka mau door to door, di jalan-jalan, ke rumah-rumah, ditolak, dicibir, diusir, dilempar bahkan. Tapi mereka tetap konsisten, saudara-saudara yang kekasih. Nah, inilah yang menjadi sebuah renungan buat saya dan keluarga, dan tentu buat kita semuanya. Pemahaman siapakah yang lebih baik dan lebih benar. Pemahaman siapakah dalam memahami kebenaran sejati yang tentunya kita yakin bahwa yang kita miliki ini adalah kebenaran sejati. Amin? Saya percaya itu. Tapi biarlah kiranya melalui tantangan dan motivasi ini pada malam hari ini, khususnya juga dalam masa kesesakan COVID-19 ini, membuat sebuah atau menjadikan ini sebuah motivator untuk memotivasi kita mendapatkan hikmat dan kuasa Tuhan untuk melakukan dan memajukan pekerjaan Tuhan yang lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang, sekalipun dalam masa-masa sulit seperti ini. Ya, berbagai bentuk video yang bisa kita saksikan tentang masalah COVID ini, apakah ini bagian daripada undang-undang hari Minggu dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi kita yakin sama seperti Daniel, menjalani ujian, tantangan yang dihadapi dengan yakin sepenuh bahwa Tuhan itu setia. Salah satu doa yang saya ambil dan saya catatkan di sini untuk pokok doa kita malam ini adalah, berdoalah agar lebih banyak orang muda tertarik untuk mempelajari Alkitab mereka. Berdoalah agar terjadi kebangunan rohani besar di antara orang-orang muda kita. Saya lupa untuk di mana dapat saya temukan kembali. Saya pernah baca dan selalu saya ingat bahwa yang menutup sejarah dunia ini adalah orang muda. Jadi tidak heran kalau setan menteror, menggocoh orang-orang muda kita. Mungkin lebih dari 40% menurut survei yang sudah lama saya dapatkan. Hilang di seluruh dunia kita ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
bagaimanakah kerinduan kita bersama menyatukan visi dan misi kita agar anak-anak kita, orang muda kita ini boleh mencintai akan firman Tuhan, memiliki waktu bersama dengan Tuhan dan Juru Selamatnya, memiliki waktu untuk mau membaca pena-pena inspirasi buku-buku roh nubuat yang diilhamkan oleh Tuhan, dan juga kita para orang tua. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. COVID-19, biarlah mujizat yang sudah dialami oleh saudara Besman Ginting tadi akan menjadi bagian dari umat-umat Tuhan. Sama ketika umat Tuhan juga tinggal di Mesir, di Goshen, memiliki perbedaan dengan bangsa Mesir. Ya. Dalam Daniel 12 ayat 1, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan besar. Nah, saudaraku yang kekasih, saya tidak mengerti apa rencana Tuhan melalui wabah COVID-19 ini. Apakah ini merupakan gerbang awal untuk mana kita akan menghadapi kesesakan yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi? Atau mungkin kita akan memasuki masa kepicikan Yakub, masa di mana dia bergumul untuk dosa-dosa yang telah dilakukan bersama ibunya ketika dia menipu abangnya Esau. Biarlah kiranya melalui wabah ini kita akan dikokohkan, dikuatkan iman kita untuk menghadapi kesesakan besar apapun. Dan juga kita merenungkan saudara-saudara, dosa-dosa yang masih kita pelihara, dosa-dosa yang masih kita sayangi. Tidak terlepas saya dan kami para hamba-hamba Tuhan, yang mana kita tahu sendiri ada banyak bintang-bintang berguguran oleh karena menjelang dekatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Musuh tidak akan berani melewati batas yang diizinkan Tuhan. Tidak ada kuasa dalam seluruh kekuatan setan yang dapat melumpuhkan jiwa yang percaya. Dengan keyakinan yang sederhana kepada hikmat yang datang dari Tuhan, Kristuslah menara kekuatan kita. Dan setan tidak dapat berkuasa atas jiwa yang berjalan bersama Tuhan dalam kerendahan hati dan pikiran. Hanya bila mana kita memiliki hubungan harmonis dengan Roh Kudus yang masih ada, yang tidak lama lagi akan ditarik dari permukaan dunia ini. Biarlah kita tetap kedapatan sebagai orang benar. Kita tetap sebagai orang baik. Dan ketika itu pun terjadi, Roh Kudus diangkat dari seluruh alam semesta ini, kita tetap akan berbuat baik dan berbuat kebenaran, berbuat kebajikan. Apakah melalui masker yang bisa kita berikan dua pada orang lain dan hal yang lain-lainnya, ya kita bisa melakukan kebajikan. Ya, untuk mana kita berjalan dalam kerendahan hati untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan janji Tuhan dikatakan, kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Ini jugalah pergumulan Yakub. Dia ingin memiliki kedamaian dan diperdamaikan dengan Allah. Ya, itulah masa kebajikan Yakub yang juga akan kita hadapi. Sebelum undang-undang hari Minggu akan terjadi, ya, mungkin hujan menjelang akhir, di mana kita akan menyadari akan segala pelanggaran kita, dan kita memulai sebuah hidup yang direformasi seperti Josia. Ya. Dalam Kristus ada pertolongan yang sempurna dan penuh untuk setiap jiwa yang dicobai. Bahaya menyerang dari setiap arah, tetapi seluruh semesta surga berdiri menjaga, sehingga tidak seorang pun yang dicobai melampaui apa yang sanggup ditanggungnya. Hiburkanlah diri Anda, saudara dan saya, ya, dengan janji-janji firman Tuhan. Bila mana kita yakin sepenuh bahwa Tuhan kita itu maha setia, dibutuhkan iman untuk membuktikannya. Kita berjalan
Walaupun mungkin doa kita akan dijawab seperti Abraham sampai 25 tahun baru mendapatkan Ishak. Dibutuhkan proses. Biarlah kita tetap sabar dan yakin bahwa Tuhan kita itu setia. Mari kita tanyakan dan renungkan dalam hati kita. Apakah saudara dan saya merasa bahwa Anda menanggung beban lebih dari apa yang Anda sanggup tanggung? Dan Tuhan berjanji bahwa Ia tidak memberikan beban lebih daripada apa yang sanggup kita tanggung. Sehingga jika Anda merasa tidak sanggup lagi, tuntutlah janjinya di dalam 1 Korintus 10 ayat 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, Juru Selamat kita pun bergumul ketika dia disalib Golgota. Ketika dia sepertinya mendengarkan suara-suara dan bisikan setan bahwa dia ditinggalkan, dia tidak ada apa-apanya lagi, dia tidak berarti, semua sia-sia. Lalu dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kita boleh berujar sama seperti Yesus yang di dalam kemanusiaannya juga memiliki sebuah pertanyaan, sebuah beban dalam hati, sehingga dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kita boleh tuntut janji dalam Filipi 4 ayat 13. Bukan hanya petinju Hollywood yang akan menuliskan itu di dalam dagingnya, sehingga dia menang melawan Mike Tyson. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Dibutuhkan iman untuk menghidupkan ini. Sama seperti Daniel dan kawan-kawan. Bergumul, banyak pertanyaan dalam masa kesesakan yang dihadapi. Tapi mereka yakin. Sampai Sadrak, Mesak, dan Abednego berani katakan, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami dari api yang Tuhan panaskan, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Bapak, Ibu, apapun wabah yang diizinkan oleh Tuhan, mungkin melalui musuhnya, bahwa dia menebar virus, ya, kita akan berani katakan bahwa kita juga akan tetap berseru kepadanya. Dalam Matius 24 ayat 37-39, ini sudah dinubuatkan oleh Yesus, bahwa menjelang kedatangannya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita renungkan ini. Bahwa menjelang kedatangan Yesus, anak manusia itu, peristiwa Nuh akan terjadi lagi. Dalam hal apakah kita cuek? Dalam hal apakah kita masa bodoh? Dalam hal apakah anak-anak kita sudah tidak begitu rohani lagi dalam aspek hidup mereka? Ya. Apalagi bagi kita di rumah tangga, ya jujur saya mau katakan, ya ada pergumulan dengan adanya internet, dengan adanya wifi karena masa liburan mereka ini. Ya. Tapi kita butuh untuk terus menanamkan kepada mereka untuk punya waktu. Jangan cuek, jangan masa bodoh, jangan anggap enteng, jangan anggap ringan untuk keyakinan, agama, dan iman kita ini. Supaya dengan demikian kita memperoleh cita-cita dan pengharapan kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Berdoalah agar lebih banyak orang muda tertarik untuk mempelajari Alkitab mereka. Berdoalah agar terjadi kebangunan rohani besar di antara orang-orang muda kita. Karena saya yakin pena inspirasi yang saya mungkin boleh dibantu nanti, bahwa mereka lah yang akan menutup sejarah dunia ini. Bahkan saya sudah sampaikan kepada pimpinan, saya rindu, bahkan saya sudah bicara dengan orang AFI untuk merekrut 10 orang muda dari AFI untuk ditempatkan di 5 provinsi ini, agar mereka boleh kita libatkan, kita support mereka, ya. Jangan hanya para pendeta saja yang disupport, mereka juga, asal mereka komit untuk menginjil dan menjangkau jiwa-jiwa, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kerinduan dan visi kita bersama di dalam kehidupan kita bersama sementara menantikan kedatangan Tuhan. Saya mau putar, ini ada video yang boleh kita simak. Mungkin hanya sebentar, mudah-mudahan waktunya masih sempat. Ya. Saya tidak tahu apakah jalan. Nggak jalan ya? Oke, saya singkat aja bahwa video ini adalah
sebuah narasi yang diposting oleh Najwa Shihab tentang tukang ojek online yang ketika, ya ini di Jakarta, ketika ada mobil daripada kepolisian yang sedang menyiram disinfektan, sementara dia sedang mencari alamat dan membawa pizza, ya, pizza pesanan orang yang belum dia temukan, lalu kemudian di dalam video ini dia tutupin makanan itu sehingga dia yang basah, supaya makanan yang dipesan oleh orang itu jangan terkontaminasi dengan siraman disinfektan itu. Dan ketika ini diposting oleh Najwa Shihab dan sampai kepada pemimpin daripada Pizza Hut, termasuk juga CEO daripada Gojek, dikatakan boleh dicari nanti itu cerita ojol, ya, tentang makanan. Poinnya adalah dia mendapat hadiah dari Pizza Hut dari Amerika dan juga CEO dari Gojek Online atas kepercayaan untuk menjaga produknya, atas amanah yang ditanggung-jawabinya terhadap makanan yang sedang dia bawa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebuah renungan dan tantangan bagi kita adalah kita adalah surat Kristus dan kita adalah duta-duta Kristus. Amanat agung Tuhan kita pergi dan jadikan semua bangsa muridku adalah sebuah amanah yang dipercayakan kepada kita. Biarlah kita juga setia untuk melakukannya di dalam berbagai metode dan talenta dan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tertunda untuk membagikan buku penginjilan harapan masa depan. Biarlah walaupun dalam masa sulit ini dalam hal ekonomi dan keuangan, nanti mungkin bulan Juli akan kita bagikan, kita tetap memiliki pengorbanan untuk mau memilikinya, membelinya, ya, agar boleh kita bagikan. Secara sederhana untuk penginjilan adalah membagikan buku. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di sini ada saya catat, filsafat berasal dari kata philo dan sophia. Philo artinya cinta atau menyenangi, dan sophia artinya bijaksana. Konon, orang yang selalu mendambakan kebijaksanaan adalah orang-orang yang pandai dan orang yang selalu mencari kebenaran. Sejarah mencatatkan para ilmuwan melakukan segala macam cara dalam rangka mencari bermacam-macam kebenaran. Berbagai penelitian, pengamatan akan data dan peristiwa dilakukan untuk menemukan sebuah kebenaran. Dan setelah penemuan akan kebenaran itu ditemukan, maka orang yang mempercayai kebenaran tersebut akan mati-matian mempertahankan, ya, mempertahankan kebenaran yang dimilikinya. Ya, mengorbankan jiwanya, bahkan mengorbankan nyawanya. Saya tidak bisa lihat karena ada slide daripada video di bawahnya, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada kebenaran yang relatif membuat puluhan, ratusan, bahkan ribuan ahli bahasa bisa saja menyampaikan pendapat mereka yang berbeda-beda. Itulah mengapa ada puluhan ribu aliran Kristen di seluruh dunia. Banyak yang tidak paham tentang Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, modus operandi daripada ular atau setan itu selalu menggunakan media, yaitu ular. Sampai kiamat pun nanti, setan akan selalu menggunakan media, termasuk sistem keagamaan yang kita tahu, untuk mensukseskan dan menggolkan undang-undang hari Minggu. Ya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang akan menjadi agen dan menjadi medianya untuk mana kita menjadi ataupun melakukan permusuhan dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika sebelum Yesus terangkat dan naik ke surga di Bukit Zaitun, di hadapan mereka setelah bangkit dan hari ke-50, murid-muridnya juga tidak memahami, tidak mengerti, tidak
mengenal siapa Tuhan Yesus yang adalah guru dan juru selamat mereka. Barulah ketika Yesus terangkat di hadapan mereka, yang kita bisa baca dalam Kisah pasal yang pertama, barulah mereka berkumpul ke ruang atas, menyadari kekeliruan mereka. Barulah mereka paham siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan dan guru mereka. 10 hari berdoa, yang kiranya juga menjadi bagian kita. Ketika kita berdoa selama 100 hari ini pun, akan kita mendapatkan hujan akhir. Kalau para murid hujan awal, kita kiranya akan mendapatkan hujan akhir. Sehingga akhirnya kita akan mendapatkan pahala. Bukan hanya seperti tadi tukang ojek tadi, dari Pizza Hut dan juga ojek, Gojek. Tapi juru selamat kita, Raja di atas segala raja, akan memberikan kita upah dan pahala. Oleh karena kita hidup dalam proses, dalam perjalanan iman kerohanian kita, yakin sepenuh bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan kita yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Inilah yang menjadi pelajaran untuk kita. Biarlah kiranya boleh berkenan, dan Tuhan memberdayakan dan memeteraikan. Amin. Selamat malam. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan yang senantiasa mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk tetap setia kepadanya dan mendengarkan suaranya. Terima kasih Pendeta. Berkat kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai pendeta dan keluarga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita untuk menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Dan doa kita pada malam hari ini akan dilayangkan yang pertama mengenai fokus doa 100 hari akan didoakan oleh Bapak Tri Nugroho, Bendahara Daerah Kalimantan Kawasan Timur. Dan untuk doa permohonan akan dilayangkan oleh Ibu Laste Wijaya. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, bertelut berdoa, ataupun mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa bersama. Bapak Tri, boleh dites mic-nya? Oke, baik. Gimana? Boleh terdengar dengan jelas? Baik, saudara-saudara, kita akan bersatu di dalam doa. Bila mana saudara memungkinkan untuk bertelut, mari kita bertelut. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kembali pada malam hari ini Bapa, kami datang kepadamu, ucap syukur dan berterima kasih oleh karena segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Engkau telah menyertai di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa di surga, pada malam hari ini, di dalam program 100 hari berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk program ini, Bapa. Program ini boleh terlaksana oleh karena kasih-Mu dan kemurahan, dan kami boleh melakukannya. Dan kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berterima kasih untuk suatu firman yang indah yang telah kami dengar, yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Dikson Simanukari. Biarlah Tuhan, Engkau telah setia di dalam mengasihi kami. Biarlah kami juga setia di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam situasi dan kondisi akan saat ini ya Bapak, banyak akan virus, banyak pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu, biarlah Engkau memampukan kami, mengajarkan kami agar kami boleh tetap setia sampai Engkau datang kedua kali. Bapa di surga, pada malam hari juga kami ingin menyampaikan akan beberapa hal pokok-pokok doa yang sudah dicanangkan di dalam program 100 hari berdoa. Kami berdoa untuk anak-anak muda khususnya Bapak. Biarlah mereka selalu belajar Alkitab dan mereka boleh memahaminya sehingga boleh terjadi suatu kebangunan rohani besar di antara orang-orang muda. Kami juga berdoa agar orang muda terlibat di dalam program 100 hari berdoa ini ya Bapak.
Dan ketika mereka berdoa, mereka boleh merasakan akan suatu berkat di mana Engkau akan mendengar serta menjawab akan setiap doa-doa yang disampaikan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para guru-guru kami, di mana dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, anak didik mereka berada di rumah, dan guru-guru biarlah Engkau berikan kesabaran di dalam mereka mengajar, meskipun dengan mengajar secara online. Tuhan, biarlah Engkau memberikan tetap kesabaran kepada mereka. Begitu juga kami berdoa untuk orang muda, supaya juga tetap sabar, tetap kuat, meskipun ada beberapa sahabat-sahabat mereka, orang-orang yang dikasihi, yang mungkin terkena atau terkena dampak oleh virus ini, yang mungkin Engkau telah panggil untuk beristirahat. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau akan berikan kekuatan serta kesabaran kepada orang-orang muda, karena telah kehilangan akan sahabat dan kekasih mereka. Bapa di surga, tak lupa juga kami berdoa untuk para tim medis, dokter, perawat, dan seluruh staf yang terlibat di dalam penanganan akan virus ini, Bapa. Kami yakin dan percaya, Engkau juga akan memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau akan memberikan kesehatan kepada mereka di dalam menangani akan pasien-pasien yang terkena akan virus ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kekuatan serta kekebalan di dalam tubuh mereka, agar mereka boleh melayani di dalam pelayanan secara kemanusiaan. Biarlah mereka melayani sesama mereka dan sepenuh hati Bapa, dan semuanya untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama-Nya Bapa. Bapa di surga, kami juga berterima kasih untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh anak Tuhan, Saudara Besman Ginting. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, Bapa, agar kami juga selalu menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih, Bapa, untuk kesembuhan yang Kau telah berikan Bapa dan Ibu Besman Ginting. Biarlah dia boleh tetap setia sampai Engkau datang kedua kali. Bapa di surga, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan. Dan doa ini akan disambung oleh Ibu Wijaya. Menyambung doa daripada hamba Tuhan Bapak Tuhan. Biarlah Tuhan tidak bosan-bosannya mendengarkan setiap permohonan kami. Tuhan melihat dari ketinggian bagaimana umat-umat-Mu di dalam penderitaan. Biarlah Tuhan yang Maha mengetahui, Tuhan tahu perjalanan daripada koloni virus corona kemana dia akan pergi dan siapa yang akan didatanginya. Oleh sebab itu, dengan tangan yang penuh kuasa, biarlah Tuhan menahan daripada virus ini, sehingga umat-umat-Mu tidak menderita. Pada malam hari ini, Tuhan, ada beberapa pokok doa yang ingin kami naikkan kepada-Mu. Biarlah Tuhan sendengkan telinga-Mu. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk kesembuhan daripada saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu, Pendeta Ahamardun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Omer Simbolon, Bapak Budiman Siregar, Ibu Tionsi Gultong, Bapak Ishak Suherman, Lloyd Rebo, Ana Leandro Canavaro, yang sudah menjalani operasi ini adalah anak dari Bapak Simbol Banjarnegara. Kemudian Ibu Nelly Runtu Boru Nainggolan, Bapak Daniel Martinus, Pendeta Asep Supriyatna, Ibu Ginting, Royke, Pendeta Stephen Rantung, dan Ibu. Masih banyak juga mungkin Tuhan nama-nama lain yang tidak sempat kami sebutkan. Biarlah kerinduan mereka, kerinduan kami, Tuhan sembuhkan nama-nama yang sudah hamba-Mu sebutkan. Begitu juga hamba-Mu berterima kasih, bersyukur untuk jawaban doa yang Tuhan berikan untuk kesembuhan bagi Bapak Wilfen Nadiak dan Ibu, dan juga Bapak Hotlian Targeti. Bapak, kami juga mau berdoa untuk para cancer survivor, seperti Ibu Mena Fernandes Burmanurun, Albert Timotius Molana, kemudian Ibu Betty Pintoko. Biarlah mereka boleh terus-menerus Tuhan tambahkan kesehatan, agar mereka boleh menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka.
Begitu juga kami memohon penyertaan dan berkat bagi para medis dan seluruh pegawai Rumah Sakit Aken, baik di Medan, di Lampung, Bandung, dan Manado. Kemudian kami mendoakan juga seluruh relawan yang berada di garda terdepan agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Dior Manta Tambunan, Pietro Sinambela, Piliana Endang Saputra, Tuhan memberkati mereka. Dan orang-orang muda yang sementara mencari pekerjaan dan juga yang sedang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan juga turut campur tangan dengan kerinduan mereka. Jangan biarkan mereka tidak menemukan apa yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk saudara Firman dan juga Siva yang sedang menanti kelahiran anak mereka yang pertama. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Evangeline Huta Barat, supaya semua urusan pekerjaan dan visa di Holland yang sedang diurusnya berjalan dengan lancar. Karena dengan adanya wabah corona ini, semuanya menjadi tertunda. Itulah Tuhan doa-doa yang kami sampaikan kepadamu malam hari ini. Biarlah Tuhan boleh jawab sesuai dengan kasih karunia-Mu, karena kami tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami. Mengampuni segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Dengan demikian, kita tiba di akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran, untuk partisipan yang sudah melayani pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Simanung Khalid dan Ibu. Terima kasih untuk keluarga Pendeta Boling, Bapak dan Ibu Pendeta Boling. Terima kasih untuk Bapak Ginting, kesaksiannya. Dan terima kasih untuk para pendoa kita, Bapak Tri Suwandi dan Ibu Lastewijaya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk besok malam. Kami persilakan Kak Vera. Doa tutup dulu Karina. Sebelumnya kita akan doa tutup. Doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Simanung Khalid. Baik, kita kembali bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu Bapa yang telah menyertai kebaktian kami pada malam hari ini lewat aplikasi Zoom, yang Tuhan akan sempurnakan dan Tuhan akan meteraikan seluruh doa, seluruh firman, nyanyian pujian yang semuanya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kami akan terus yakin dan percaya sepenuh bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Setia. Mampukan kami Tuhan bukan hanya menemukan kebenaran sejati-Mu, tapi kami memahami. Biarlah kami boleh ingat kilas balik bagaimana sepertiga malaikat surga hilang oleh karena pemahaman. 100% manusia di Taman Eden juga jatuh dalam dosa karena pemahaman yang tidak baik dan tepat terhadap Allah penciptanya. Demikian juga Tuhan, manusia di zaman Nuh, hanya 8 orang yang selamat, yang memiliki pemahaman yang benar tentang Allah yang Maha Setia. Bangsa Israel, dan ini akan terus berlangsung Tuhan. Tapi biarlah kami, baik yang saat ini hadir melalui acara ini, bahkan keluarga lepas keluarga kami juga, bahkan seluruh umat-umat Tuhan, kami tidak terbabit, karena kami semua mengerti dan memahami Allah kami yang setia. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh pelayan Tuhan, Bu Rina, Vera, Arifson Manik, dan seluruh panitia yang terlibat untuk memberdayakan acara ini. Biarlah Engkau kasihi mereka juga, dan tentunya kami semua. Biarlah berkat-Mu, biarlah wajah-Mu menyinari kami, biar tangan-Mu menaungi kami, khususnya juga di sepanjang sisa malam hari ini saat kami beristirahat. Inilah doa pengharapan kami Bapa, sempurnakanlah
Kami alaskan melalui Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Silakan Kak Vera untuk besok malam.